Cerita bermula di hutan tepi danau. Terlihat sepasang kekasih sedang memadu asmara. Mereka adalah Patrick dan Elaine Bailey. Patrick yang rebahan di perut Bailey tiba-tiba merasakan janin di tubuh Bailey sehingga ia pun bertanya. Namun Bailey yang tidak tahu bahwa dirinya mengandung justru heran bagaimana Patrick bisa tahu. Hal ini membuat Patrick emosi lalu meninggalkan Bailey tanpa pernah kembali lagi. Scene kemudian berpindah di sebuah dapur restoran, di mana kita diperlihatkan kepada Bailey yang kini berprofesi sebagai seorang koki di restoran tersebut. Bailey yang sibuk mendadak didatangi sang bos lalu menyampaikan pesanan salah satu pelanggan, tetapi Bailey menolak karena daging yang diminta pelanggan sudah habis. Sang bos mengatakan jika Bailey harus menghemat stok daging tersebut, sebab untuk mendapatkan pasokan daging kualitas terbaik sangatlah sulit. Mendengar ocehan sang bos, Bailey yang tidak fokus bekerja malah terkena panas alat pemanggang. Bailey pun buru-buru membasuh jarinya agar panas api mereda, kemudian membalutnya menggunakan kain bersih. Setelah itu Bailey melanjutkan pekerjaan. Namun tiba-tiba handphone miliknya berdering dan ketika dijawab ternyata panggilan dari sekolah putranya. Sang bos yang mendengar percakapan Bailey melarangnya pergi, akan tetapi Bailey tidak menghiraukan sang bos dan meninggalkan pekerjaannya. Non, 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 tu restes là, j'ai besoin de toi. T'inquiète, je m'occupe de... Akhirnya Bailey sampai di sekolah sang putra. Ia diajak seorang guru untuk menemui putranya yang bersembunyi di dalam kotak kontainer. Bailey pun masuk ke sana dan meminta putranya untuk keluar. Sayangnya sang putra yang bernama Martin itu justru bertahan di persembunyiannya karena takut dimarahi. Sebisa mungkin Bailey membujuk hingga mau tak mau Martin pun menurut. Di malam harinya, Bailey meminta Martin menceritakan kejadian tadi siang di sekolah. Namun Martin enggan bercerita dan malah berkata tidak ada yang menyukainya. Mendengar itu, Bailey pun menghibur sambil bilang bahwa dirinya sangat mencintai Martin. Sontak saja Martin terhibur dan kembali ceria. Lalu di keesokan harinya, Bailey mengadakan pesta ulang tahun untuk Martin. Tentu Martin bahagia, terlebih lagi ia mendapat kado spesial dari pacar Bailey yang bernama Arnold. Awalnya semua berjalan lancar sampai keadaan berubah gaduh karena Martin menggigit salah satu temannya. Occupe-toi de Martin, je mène Sam à l'hosto. Sore itu juga Bailey menerima telepon dari Arnold dan mengatakan kalau orang tua bocah yang digigit Martin mengajukan keluhan kepada dinas terkait. Merasa masalah semakin rumit, Bailey pun mengutarakan niatnya untuk mengajak Martin pergi berlibur. Spontan saja hal ini membuat Martin gembira dan di keesokan paginya mereka pun berangkat. Singkat cerita, Bailey maupun Martin tiba di tempat berlibur. Akan tetapi Martin merasa heran kenapa Bailey memilih ke puncak bukannya ke pantai. Bailey pun menjelaskan jika mereka tidak hanya sekedar liburan melainkan ingin mengunjungi kakek dan nenek Martin yaitu orang tua Patrick. Disitulah Martin baru tahu bahwa selama ini Bailey merahasiakan keberadaannya. Tidak ingin Martin penasaran, Bailey pun mengajak Martin melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Patrick. Sesampainya di rumah orang tua Patrick, Bailey langsung menekan bel rumah tetapi tidak seorang pun membukakan pagar. Terpaksa Bailey memperkenalkan diri lewat bel rumah yang dilengkapi sistem intercom tersebut. Namun lagi-lagi tidak ada respons sama sekali. Mau tidak mau, Bailey menyebutkan nama Patrick Urwald dan ingin menemuinya. Tak lama kemudian pintu pagar terbuka sendiri. Itu artinya Bailey serta Martin dipersilahkan masuk. Ketika masuk, keduanya dapat melihat jelas bahwa orang tua Patrick sangatlah tajir. Tu ressembles à ton père. Akhirnya Bailey dan Martin berjumpa orang tua Patrick, yaitu Joseph dan Adrienne. Di mana saat Bailey memperkenalkan Martin sebagai putra Patrick, keduanya sedikit tidak percaya.
Adriani lantas meraba punggung Martin untuk memastikan apakah Martin benar-benar anak Patrick. Setelah menemukan kecocokan pada tulang belakang Martin dengan Patrick, barulah Adriani percaya. Namun Jean, saudara Patrick yang mengetahui hal tersebut, justru menolak kehadiran Martin lalu pergi sambil marah-marah. Joseph secepatnya meminta maaf kepada Bailey atas sikap Jean, kemudian meminta Carla, asisten rumahnya, untuk mengantarkan Bailey serta Martin ke kamar tamu supaya beristirahat sejenak. Suivez-moi. Selagi keduanya mengagumi isi kamar, tiba-tiba Joseph dan Adriani membuka pintu yang sedikit mengagetkan mereka. Ternyata Joseph ingin membawa Martin berkeliling rumah, sedangkan Adriani ingin berbicara empat mata dengan Bailey. Sepeninggalan Joseph dan Martin, Adriani pun mulai bertanya kenapa Bailey menunggu 10 tahun untuk memperkenalkan Martin. Bailey menjawab jika saat ini Martin tidak sehat dan bingung bagaimana cara mengatasinya. Je sais plus quoi faire. Mais là, Martin, ça va pas et je sais plus quoi faire. Bailey balik bertanya apa yang terjadi pada Patrick dan Adriani mengatakan bahwa mereka tidak tahu peristiwa yang menimpa Patrick. Sementara itu, Martin diajak Joseph ke ruang koleksi hewan buruannya. Di sana ia mengatakan akan mengajari Martin cara berburu. Singkat cerita, mereka semua berkumpul di meja makan untuk makan malam, di mana Bailey protes melihat laki-laki dan perempuan di keluarga itu disuguhi makanan yang berbeda. Jean menanggapi bahwa ini adalah tradisi di keluarga mereka. Avoir l'estomac trop sensible. Sehabis makan, Bailey bersantai di halaman belakang dan tanpa sengaja ia melihat Clara memasuki sebuah gedung. Tak lama berselang, istri Jean yang bernama Ginny menghampirinya. Mereka lalu mengobrol sambil berbagi sebatang rokok. Dan setelah itu, Ginny undur pamit diri. Ketika malam sebelum tidur, Bailey mengobrol singkat bersama Martin. Martin mengatakan jika dirinya bahagia tinggal di rumah tersebut. Sementara di ruangan lain terlihat Adriani menyuntikkan serum di tubuh Joseph, suaminya. Martin, Ketika pagi menjelang, Bailey terbangun namun tidak mendapati Martin di sampingnya. Ia buru-buru meraih handphone dan menyadari dirinya kesiangan. Khawatir terhadap Martin, maka Bailey segera mencari ke segala penjuru ruangan. Dengan panik, ia berlari kian kemari sampai akhirnya menemukan Martin bersama Joseph di kamar peninggalan Patrick. Qui t'a fait ce beau cadeau? Adriani yang ada di sana lekas memberitahu jika mereka terlambat pergi ibadah. Mendengar itu, Bailey melarang Martin untuk ikut, tapi sepertinya larangan Bailey memicu kemarahan Martin. Sontak saja Bailey kaget melihat perubahan Martin yang semakin agresif sehingga ia pun mengizinkannya pergi. hors de question. Pourquoi? Parce que c'est ne croit ni en Dieu ni en la chasse. Selesai ibadah, Martin bermain seorang diri di hutan. Di sana, ia merasa indera penciumannya meningkat serta pendengarannya bertambah tajam. Bahkan rasa lapar tiba-tiba melanda dirinya. Sehingga secepat kilat ia berlari pulang lalu meminta dibuatkan makanan pada Bailey. Namun ketika disediakan, Martin malah membuangnya karena ia ingin makan daging bukan sandwich. Kejadian ini tepat di hadapan Adriani, sehingga ia menarik Martin kemudian memasukkannya ke kandang dogi. C'est tous complètement tarés. Laissez-moi faire. Melihat Martin sedikit tenang dan mulai bisa mengendalikan diri, Adriani pun mengeluarkannya. Adriani kemudian mendatangi Dr. Wilmes untuk memeriksa keadaan Martin, di mana setelah diperiksa, Dr. Wilmes mengatakan kondisi tulang Martin prematur. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Dr. Wilmes mengambil sampel darah Martin. Dan usai pemeriksaan tersebut, Dr. Wilmes pun menyampaikan pada Bailey bahwa Martin mengalami kelainan hormon turunan yang menyebabkan agresivitasnya meningkat. Exactement ce que je pensais. Certains membres Keagresipan Martin semakin bertambah. Terbukti waktu Joseph lagi mengajarinya cara membidik, Martin spontan saja berlari ke arah hutan untuk memburu hewan liar. Sementara Bailey yang bertemu Jenny di ruang dapur ditawari segelas vodka. Sembari minum, Bailey yang penasaran tentang sakit turunan di keluarga tersebut mulai bertanya pada Ginny. Namun Ginny hanya mengatakan bahwa Jean suaminya mengidap diabetes dan harus disuntik serum. Bersamaan itu pula, Jean muncul lalu memarahi Jenny dan mengusirnya di ruang dapur. Setelah itu, Jean mengancam Bailey untuk tidak mengusik keluarganya. Akan tetapi, Bailey justru melancarkan serangan. Le gros porc, va.
Bailey kemudian bertemu Joseph dan Adriani lantas menanyakan di mana Martin. Bukannya menjawab, Joseph malah memberikan kunci kamar tempat Martin berada. Secepatnya Bailey menuju kamar yang dimaksud, dan setibanya di sana ia menemukan Martin dipasung dengan rompi pengaman serta dirantai. Bailey buru-buru melepas semua atribut tersebut lalu membawa Martin turun. Mereka sempat berpapasan dengan Clara yang menyerahkan bekal makan kepada Bailey, dan setelahnya mereka pergi dari tempat terkutuk itu. Vous lui en donnez un par jour. Akhirnya Bailey dan Martin tiba di rumah mereka, tapi sayangnya Martin pulang dalam keadaan tidak sehat. Sebagai ibu yang baik, Bailey merawat Martin dengan memberinya obat dan memberinya makan pai daging yang diberikan Clara tadi siang, lalu setelah itu mengizinkan Martin beristirahat. Pagi harinya Martin pulih seperti sedia kala. Ia bahkan meminta sarapan kepada Bailey. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena ketika sore Martin mengeluhkan gusinya yang sakit. Tu viens de vomir. Dengan panik Bailey memeriksa, namun kepanikannya buyar saat Martin mengatakan dirinya sangat lapar dan ingin makan pai daging. Mendengar permintaan Martin, Bailey pun bingung dikarenakan pai daging pemberian Clara telah habis. Tidak mau Martin kecewa, Bailey pun terpaksa membuat pai baru sesuai racikannya. Tapi sayang, saat pai itu jadi, Martin justru tega membuangnya dengan alasan rasanya tidak sama seperti buatan Clara. Akibat tidak makan pai daging, malam harinya Martin kembali sakit. Awalnya Bailey mengira Martin sakit biasa, namun pikiran itu seketika berubah saat Martin tiba-tiba menggigit jari Bailey. Tak cukup sampai di situ, paginya Martin mengalami perubahan di tubuhnya yang banyak ditumbuhi rambut berwarna kecoklatan. Bailey yang melihat Martin berubah liar sontak saja menutup pintu kamar dan mengurung Martin di dalam. Dari kejadian ini barulah Bailey sadar mengapa Patrick meninggalkannya, karena Patrick tidak ingin anak yang dikandung Bailey memiliki sifat serigala seperti dirinya. Di tengah rasa panik, Arnold datang di tempat mereka lalu mencari keberadaan Martin. Tentu Bailey enggan memberitahu sehingga Arnold menyisiri setiap ruangan sampai ia masuk ke kamar Martin, dan saat itulah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Melihat Arnold tewas dimangsa oleh Martin, maka Bailey pun menghubungi Joseph, di mana Joseph memintanya untuk tenang dan berjanji akan mengurus segala kekacauan yang terjadi. Tepat di tengah malam, Joseph, Kian, serta Clara tiba di rumah Bailey. Mereka memasukkan jasad Arnold pada kantong jenazah, sementara Bailey sibuk memandikan Martin, dan setelah semuanya beres, Martin bersama Bailey diajak kembali ke rumah keluarga Patrick. Di sana Martin ditangani oleh Dr. Wilmes untuk mencabut gigi serigala yang tumbuh, kemudian menyuntikkan serum enzim di tubuh Martin agar memperlambat perubahannya. Sementara Bailey semakin khawatir karena takut apabila Martin menjadi serigala. Bahkan ketakutannya terbawa dalam mimpi, di mana ia merasa sedang bercinta dengan seekor serigala. Bailey pun terbangun dan mendapati Martin sudah pulih seperti sedia kala sambil mengeluhkan rasa lapar. Sehingga pagi itu Bailey menyediakan banyak pai daging untuk Martin. Akan tetapi Adriani hanya mengizinkan Martin makan satu pai saja demi mengendalikan rasa laparnya. Sehabis makan, tiba-tiba Martin berlari keluar rumah karena mendengar suara serigala. Joseph secepatnya menyusul lantas melarang Martin memasuki hutan. Ia mengatakan hutan bukanlah tempat tinggal Martin. Hari berikutnya Martin diajak berburu oleh Joseph dan Sean, namun yang mereka buru bukan hewan sembarang hewan melainkan sekawanan orang. Di situ Martin dipersilahkan unjuk kebolehan, namun karena belum mahir akhirnya bidikan Martin meleset sehingga buruan melarikan diri. Ketiganya pun bergegas mengejar buruan, di mana Joseph yang tertinggal jauh justru diserang oleh target buruan.
Sepulang berburu, sifat buas Martin meningkat. Ia bahkan meremehkan kekuatan Joseph yang menurutnya sangat lemah. Tak hanya itu, Martin juga bersifat acuh kepada Bailey ketika mereka bertemu. Merasa curiga dengan tingkah Martin, Bailey pun mengikutinya hingga ia tiba di gedung belakang rumah. Di sana ia menemukan sebuah kantong besar, dan waktu dibuka, Bailey shock melihat isinya ternyata jasad seseorang. Tu n'as pas le droit d'entrer ici? Tiba-tiba Martin muncul di belakang Bailey, di mana Martin mengatakan akan melaporkan Bailey kepada Jean. Bailey sempat melarang, tapi Martin malah pergi dan mengunci Bailey dari luar. Tak lama kemudian Jean datang lalu menyerang Bailey karena tidak ingin kedok keluarganya yang suka makan pai daging manusia terbongkar. Namun saat hendak menusuk Bailey, Clara datang lantas mencegah aksi Jean. Seketika itu pula Jean terhenti karena nyatanya Clara merupakan adik kandung Jean. Clara meraih pisau dan menyerahkannya pada Bailey untuk memintanya mencincang daging yang ada di ruangan tersebut. Aurait mieux fait de t'apprendre à trancher la viande. Waktu terus berlalu, di mana kini Bailey dihadiahi kalung keramat oleh Adriani. Tak hanya Bailey, Martin juga diberikan satu set pakaian mendiang ayahnya. Ini dilakukan agar Bailey dan Martin terlihat sempurna di acara penyambutan mereka secara resmi di keluarga tersebut. Habis itu, Adriani bergabung bersama Joseph dan Jean untuk menunggu Ginny selesai melahirkan. Sekian lama menunggu, akhirnya Dr. Wilmes keluar sambil membawa seorang bayi. Tapi sayangnya bayi itu telah meninggal. Jean yang tidak terima malah mengamuk lalu mendatangi Ginny dan melenyapkannya. Hari penyambutan pun tiba. Terlihat Joseph memimpin acara yang mereka sebut sebagai acara persekutuan keluarga Urwal. Setelah menyampaikan sepatah dua patah kata, acara pun dilanjutkan menyantap hidangan. Namun Jean yang masih emosi malah memarahi Martin. Joseph berusaha menenangkannya, tapi Jean balik memarahi Joseph yang membuatnya serangan jantung. Martin yang tidak terima mengamuk dan mengacak-acak seisi meja sampai menjatuhkan lilin. Bailey meraih lilin tersebut kemudian membakar semua kain yang ada. Melihat itu, Clara mencoba menghentikan, akan tetapi Bailey mendorongnya hingga kepala Clara terkena paku. Bailey secepatnya pergi untuk menyelamatkan Martin. Ia mendorong tubuh Jean supaya Martin terbebas. Sialnya, Jean balik melawan Bailey dan mencekiknya. Sekuat tenaga Bailey melepaskan diri, tapi itu tidak berhasil karena Jean lebih unggul. Untungnya seekor serigala muncul dan menerkam Jean. Jean pun tewas digigit serigala, tetapi serigala itu juga tewas setelah ditembak oleh Adriani. Tewasnya Jean, maka keturunan manusia serigala punah di muka bumi ini, sedangkan Martin yang tersisa dibiarkan pergi oleh Bailey ke dalam hutan untuk menjadi serigala seutuhnya. Beberapa bulan kemudian, Bailey yang camping seorang diri di tengah hutan tiba-tiba didatangi seekor serigala. Ia tersenyum ke arah serigala tersebut karena merasa hewan itu adalah putranya Martin, dan film pun berakhir.